Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komariah SPDI. Saya guru PAI di SMK Bina Mandiri Pagedangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bina Mandiri Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pada praktek video pembelajaran hari ini, saya akan melaksanakannya di kelas 10 dengan materi Hikmah Haji Zakat dan Wakaf. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana teman hari ini? Sehat? Semangat? Semangat. Udah. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, silakan Lukman dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya
Mira, Semina, Ulan, Lukman, Galih, Bagus, Anjas, Heru, Sarul. Yang nggak hadir hari ini siapa? Nur Wahid. Nur Wahid kemana? Sakit. Sakit. Ya. Sakit apa? Sakit apa Pak Wahid? Nggak tahu. Baru hari ini? Ya. Baru hari ini? Ya. Nanti kalau udah 3 hari di jenguk ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan ngasih semangat dulu buat kalian ya. Semangat gak belajar? Harus semangat. Kenapa? Karena dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini nanti yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kehidupan kalian ya. Terus selanjutnya yaitu Ibu akan mereview pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian haji, zakat, dan wakaf. Kemudian syarat rukun haji, zakat, dan wakaf. Kemudian hukum haji, zakat, dan wakaf. Ya, ada yang masih ingat? Coba Ibu tes dulu ya kemampuan pelajaran yang lalunya segimana, masih ingat apa tidak? Coba siapa yang tahu pengertian haji? Coba. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau beribadah kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ingat tentang pelajaran yang lalu. Sekarang Ibu tanya, apa itu pengertian zakat? Iya, sekarang Bagus. Zakat adalah pemberian dari harta tertentu menurut harta dan ukuran kepada golongan tertentu. Bagus sekali. Ya. Nanti kalian masih ingat pelajarannya minggu kemarin ya. Untuk minggu sekarang masih lanjutan bab hikmah haji, zakat, dan wakaf ya. Kemarin sudah syarat, pengertian, dan hukum. Sekarang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian menganalisis dalil-dalil haji, zakat, dan wakaf. Kemudian pengelolaan haji, zakat, dan wakaf ya. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat ya. Kalian harus paham tentang hikmah beribadah haji, zakat, dan wakaf ya. Yang kedua, tujuannya kalian harus paham dalil-dalil tentang haji, zakat, dan wakaf. Yang ketiga yaitu menganalisis pengelolaan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Yang ketiga poin ini itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode PBL. Apa itu PBL? Problem based learning ya. Pertama, kalian akan Ibu tampilkan video, kemudian kalian menelaah video tersebut. Setelah kalian melihat video tersebut, kalian merumuskan masalah. Kalian membuat masalah ya. Nanti kalian tanyakan masalah-masalah tersebut. Kemudian nanti kita diskusikan ya, diskusikan masalah tersebut. Kemudian setelah didiskusikan, dipresentasikan ya. Setelah presentasikan, Ibu akan mengetes kemampuan kalian terhadap pembelajaran hari ini dengan evaluasi ya. Itulah tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap materi ya. Materinya kalian lihat video yang akan Ibu tayangkan, kalian telaah, kalian identifikasi apa saja yang ada di video tersebut. Nanti kalian buat pertanyaan dari video tersebut ya, merumuskan masalah dari video tersebut. Kalian perhatikan, kalian simak videonya ya.
yang bilang padaku, "Sudah, urusi saja urusanmu. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain." Nuraniku tak setuju. Ada saatnya kita bertindak dan ada waktunya untuk diam. Karena kemiskinan adalah musuh dari setiap peradaban umat manusia. Di setiap masalah pasti ada solusi. Guruku bilang, jadilah amil. Amil itu seperti jembatan, nak. Kamu bisa menjadi penghubung kebaikan, kamu bisa menjadi penyalur harta bagi mereka yang berhak. Zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka." Berbicara tentang pengelolaan zakat di Indonesia, tentunya tidak akan terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bagian agama bab 11 pasal 29 disebutkan bahwa 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu di pasal 34 juga ditegaskan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam langkah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Dasar 45 itulah, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie, membuat dan menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian disempurnakan lagi di zaman Presiden RI yang ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan dibuatkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat. Apa itu wakaf? Wakaf adalah penyerahan harta benda yang dimiliki dan menyerahkan harta benda tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat yang dilakukan sesuai syariah. Apa saja unsur wakaf? Unsur wakaf diantaranya wakif atau orang yang memberi wakaf, nazir atau lembaga yang menerima wakaf dan mengelolanya, harta benda yang diwakafkan, peruntukan wakaf, akad dan jangka waktu wakaf. Lalu apa saja rukun dan syarat wakaf? Rukun dan syarat wakaf diantaranya pemberian wakaf, penerima wakaf, harta yang diwakafkan, dan sigot. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, salah satu dari amalan sedekah jariyah adalah wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan pihak yang mewakafkan harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rukun wakaf ada 4: wakif, mauquf bi, ijab qabul, dan mauquf alaih. Wakaf tidak selalu berbicara tentang kuburan dan masjidullah. Wakaf juga dapat diproduktifkan. Maksudnya adalah harta benda yang diberikan oleh wakif digunakan untuk kepentingan produksi, di mana nanti hasilnya akan diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini ya. Kalian bisa membuat pertanyaan
dari video tersebut. Apa yang ada di benak kalian? Permasalahan apa yang kalian pikirkan dari video tersebut ya? Silahkan kalian bertanya. Siapa yang mau bertanya? Baik, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, bagaimana contoh perilaku kita untuk membantu orang lain tapi dalam bentuk wakaf? Bagus sekali pertanyaannya. Kasih tepuk tangan. Bagaimana perilaku kita dalam membantu orang lain tapi dalam bentuk wakaf? Keren sekali pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan Lukman. Apakah semua muslim yang berhaji akan masuk surga? Wah, apakah semua muslim yang berhaji akan masuk surga? Nah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Nanti kita diskusikan ya. Apa ada yang bertanya lagi? Bu, Ya. bagaimanakah ayat yang memerintahkan untuk berzakat? Bagaimanakah ayat atau dalil ya yang memerintahkan kita berzakat ya? Nanti kita bahas permasalahan-permasalahan yang sudah kalian tanyakan tadi dalam diskusi. Nanti kalian pecahkan masalah itu ya. Kalian pecahkan masalah itu dalam diskusi kelompok. Nanti Ibu akan bentuk kelompok 4 kelompok. Nanti kalian diskusikan ya. Oke, Ibu akan membagikan kertas LKPD. Di sini ada lembar kerja peserta didik, ada soal yang harus kalian pecahkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi, kalian diskusikan ya. 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 Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi, kemudian LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, sekarang kalian saatnya presentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang pertama, silahkan kelompok pertama diskusikan hasil diskusi kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hikmah haji, zakat dan wakaf. Hikmah haji atau amalan paling mulia merupakan jihad. Haji menghapus dosa, haji pahalanya. Hikmah zakat membersihkan diri dari penyakit pikir dan serakah. Hikmah wakaf amalannya akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang melakukannya sudah meninggal dunia. Pengelolaan zakat dan wakaf. Orang yang mengelola zakat disebut amil atau zakat. Orang yang mengelola wakaf disebut mahir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Lanjut, kelompok 2 silakan tentang dalil ya. Ayo. Assalamualaikum
tentang dalil-dalil yang ada dalam pengertian zakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim. Inna sholawataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul aliyyul azim. Kasih tepuk tangan dong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, untuk selanjutnya setelah diskusi Ibu akan mengevaluasi hasil pengetahuan kalian. Ibu akan kasih soal ke kalian, kalian kerjakan ya. Iya, Ibu. Untuk mengetahui, untuk mengetes kemampuan kalian ya. Nanti dikumpulkan ya ke depan ya kalau sudah selesai. Silakan dikerjakan. Gimana, udah selesai? Ya. Sudah selesai, silakan kumpulkan. Di sini Ibu memegang instrumen penilaian ya. Ibu menilai bukan hanya dari pengetahuan saja, tetapi ada sikap ya. Di sini ada kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, itu semuanya dinilai ya, masuk dalam instrumen nilai Ibu. Kemudian pengetahuan kalian ya, yang tadi sudah kalian kerjakan, itu 1 poin skornya. Jika benar, skornya 1. Jika salah, skornya 0 ya, nanti dikalkulasikan. Kemudian untuk diskusi itu juga Ibu dinilai yaitu tentang kekompakan, kejelasan materi yang kalian sampaikan ya. Itu semuanya masuk dalam instrumen Ibu ya. Masuk dalam instrumen penilaian Ibu ya. Sekarang kita masuk ke dalam tahap penutup ya, penutup pembelajaran kita. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Coba kita simpulkan bareng-bareng. Yuk, coba hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf apa tadi? Ya, coba Lukman. Hikmah haji 1. Haji merupakan amalan paling mulia. Ya, haji merupakan amalan yang paling mulia. Terus 2. Haji merupakan jihad. haji merupakan jihad. Terus 3. Haji dapat menghapus dosa. haji dapat menghapus dosa. 4. Haji pahalanya
Pak Haji pahalanya adalah surga. Paham? Haji adalah amalan yang paling mulia. Haji merupakan jihad. Ya. Kemudian haji pahalanya adalah surga. Kemudian hikmah zakat. Hikmah ibadah zakat apa? Coba. Bu, hikmah zakat. Lanjut. Ya. Dapat membersihkan diri dari penyakit kikir dan serakah. Itu hikmah ibadah zakat. Apa tadi hikmah ibadah zakat? Dapat membersihkan diri dari penyakit kikir dan serakah. Ya. Kemudian hikmah wakaf. Hikmah wakaf apa, Lukman? Amalannya akan dicatat dan dihitung. Amalannya akan dicatat dan dihitung meskipun orang yang telah mewakafkannya telah meninggal dunia. Kalian masih paham, masih ingat nggak? Amalan yang walaupun kita sudah meninggal, ada 3 amalan yang akan terus mengalir. Apa saja itu? Ilmu ya. Kedua, anak yang soleh. 3, amal jariah. Nah, wakaf itu termasuk amal jariah yang amalnya terus mengalir walaupun orang yang sudah mewakafkannya meninggal dunia. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian tentang dalil. Coba tadi sudah dibahas tentang dalil zakat. Ayat berapa, surat apa yang membahas tentang dalil? Tadi coba, Pak. Silakan Anjas. Surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103. Surat apa? Al-Baqarah ayat 43. Kemudian surat Taubah ayat 103. Ya, itu dalil tentang zakat. Kemudian pengelolaan haji, zakat dan wakaf, ya. Bu, Ya. orang yang mengelola zakat ambil zakat, orang yang mengelola wakaf nair. Ya. Orang yang mengelola zakat disebut apa? Ambil zakat. Orang yang mengelola wakaf disebut naib. Nah, paham? Paham. Itu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah luar Biasa. baik. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kita pulang. Marilah kita membaca doa dulu ya. Supaya apa? Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin. Ya, silahkan dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.